Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan 28. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak-pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal-hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang masuk mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Bapa, terima kasih karena Engkau selalu mengajarkan kepada kami untuk setia. Dan kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan untuk ke depan. Tapi satu perkara yang Engkau tanamkan dalam hati kami, yaitu kami tetap setia apapun yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang tunggal, kami sudah serahkan semuanya ke dalam mezbah doa-Mu. Maka itu jadilah kami terang karena Engkau ada. Jadilah kami bercahaya karena Engkau menyertai. Jadikan kami Tuhan untuk memberkati banyak orang karena Engkau yang memberikan, sehingga terang itu percaya menyinari kehidupan mereka yang belum mengenal Engkau. Mari Tuhan, kuasai lidah bibir hamba-Mu dan penuhi kami dengan kuasa-Mu, dan bicaralah Engkau di tengah-tengah firman-Mu. Dalam nama Tuhan yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Jadi kembali Tuhan, saudara, silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita akan bersama-sama mempelajari apa kehendak Tuhan hari ini, ya. Karena tema hari ini, saudara, sangat kuat sekali bahwa hidup manusia, saudara, harus berjuang di tengah-tengah badai yang tidak menentu ini. Temanya adalah batu sandungan dari inspirasi gelap. Ya, jadi mari kita akan masuk di dalam kuasanya, saudara, bahwa kita harus tahu dalam dunia ini, saudara, banyak sekali yang mengalami banyak hal. Tidak semua yang terdengar baik, perhatikan baik-baik. Tidak semua yang terdengar baik itu berasal dari Tuhan. Tidak semua nasihat yang penuh kepedulian membawa kita lebih dekat kepada rencana Allah. Kadang justru suara yang paling menghambat panggilan Tuhan datang dari orang yang paling terdekat dengan kita. Bahkan dari dalam diri kita sendiri. Mari kita imani di dalam kitab Matius 16 ayat 23.
bahwa Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Mari saudara perhatikan baik-baik bahwa di sini, saudara, kita tahu bahwa Yesus itu tidak menegur orang Farisi pada waktu itu juga, bukan orang kafir, tetapi muridnya sendiri. Jadi yang negur itu bukan orang Farisi, bukan orang-orang yang bermusuhan dengan dia, bahkan orang kafir pun, orang tidak kenal Tuhan, tidak. Justru muridnya sendiri, saudara, murid yang dikasihi Tuhan. Bahkan mengapa itu terjadi? Karena di balik kata-kata Petrus itu tampak penuh kasih, ya kan? Penuh kasih, ada inspirasi yang berlawanan dengan rencana salibnya. Di mana hari ini kita belajar bahwa batu sandungan terbesar bukan selalu musuh di luar, tetapi inspirasi gelap yang menyusup melalui pikiran manusia. Mari saudara kita perhatikan baik-baik, niat baik tidak selalu selaras dengan kehendak Allah. Mari kita tahu bahwa roh jahat itu bekerja melalui pola pikir duniawi. Demikian juga orang dekat kita bisa menjadi batu sandungan. Mari kita akan mengenal apakah inspirasi gelap itu bertujuan memberhentikan rencana hidup kita dengan Tuhan, ataukah kita mendengarkan. Karena Tuhan juga meresponi kata-kata Petrus dan berkata dengan tegas, ya, dan tanpa kompromi sedikit pun. Makanya dengan sangat kuat sekali bahwa Tuhan itu mengajarkan kita untuk mengenal pribadi Kristus di dalam hidup kita. Saudara, kita akan mengambil beberapa contoh di dalam firman Tuhan, tetapi yang terpenting adalah kehidupan kita sehari-hari. Ketika Petrus itu mendengar bahwa Tuhan itu akan menderita, ini kisah dari Matius 16:21-28, ya. Yesus dengan muka yang sedih dan dia menghelakan nafas berulang-ulang karena dia juga tidak mau saudara disakiti, dia juga tidak mau orang bilang sesuatu yang membuat dia tidak nyaman, dia tidak suka. Makanya dia bilang bahwa nanti, ya, kamu akan melihat bahwa aku akan menanggung penderitaan itu, ya, dari pihak-pihak tua-tua, bahkan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Jadi dia itu diserang, saudara. Lalu aku akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Mendengar itu, murid kesayangan Petrus, murid kesayangan Tuhan namanya Petrus, mendekati Tuhan dan menyeretnya, menggeretnya, bukan menyeret, ditariknya dari kerumunan orang-orang atau murid-murid teman-temannya, dan dia berkata, apa di sini saudara? Apa kata Petrus? Tuhan, katanya, kiranya Allah menjauhkan hal-hal itu, ya. Sekali-kali tak akan menimpa engkau. Kadang kita juga seperti itu loh saudara. Perilaku kita itu kayak Petrus. Contohnya seperti apa? Maaf, ini hanya contoh, ya. Saya minta Andi untuk datang ke depan. Jadi saya akan ambil beberapa contoh. Tolong Andi maju ke depan. Tapi saya sudah buat perjanjian, makanya dia mau maju. Maaf ya Andi. Andi ini seorang pekerja, ya. Dia setia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan selalu berdoa, melipat tangan di ujung tempat barisan kita duduk. Ini contoh ya Andi, ya. Nah, lalu dia bertanya dalam diri sendiri, aku kalau gini-gini terus, ya, aku mau jadi apa? Aku mau pergi keluar kota dan aku pengen kerja untuk menjadi sukses. Kayaknya bener, saudara. Bener enggak? Kayak murid Tuhan Yesus tadi toh, Tuhan jangan mikir kayak gitu, nanti Allah Bapa akan tolong, kan gitu. Kayaknya bener, ya.
Tetapi kelemahan daripada Andi, dia tidak bertanya pada Tuhan. Ini contohnya Andi ya. Jadi dia mengutarakan isi hatinya, oke, itu dari kedagingannya. Kita punya tubuh, punya roh, punya jiwa. Jadi dagingnya berontak mau jadi orang sukses. Roh dan jiwanya nggak ngerti apa yang dilakukan karena roh itu penurut, tetapi jiwanya berontak. Isa nggak berhasil di sana, kan gitu. Itu kan dia normal. Akhirnya Andi berdoa puasa, sampai jenuh. Akhirnya dia mengutarakan pada beberapa orang. Nah, dengan beberapa orang itu kenalan dia yang paling dekat ya. Oh bine, Allah itu sudah memberikan pengertian pada Andi. Jangan Andi, kamu ini kan temanku, kamu ke sana ada tak? Yang kamu tuju tidak ada. Aku hanya gambling, kata gitu. Jangan, ya, itu pertama. Itu nasihat kedua. Itu pertama. Yang kedua, dia ketemu dengan saudaranya, mungkin istri, anak. Jangan pokoknya dari beberapa izinnya dia itu kepada teman, warga, bahkan sampai kepada pelayanan pun bilang jangan, Andi berdoa dulu. Tapi karena Andi kan jiwa muda, jadi dia lebih baik, ya udahlah, pokoknya aku mau pergi keluar kota. Kalau kita melanggar, saudara, maka kita akan masuk di dalam batu sandungan dari inspirasi gelap. Begitu dia sudah sampai di sana, maaf ya, jadi pengangguran sampai berbulan-bulan. Dapat habis karena di luar sana penghasilan dan pengeluaran tidak sesuai. Kan tidak mungkin itu gitu. Nah, jadi akhirnya Andi kecewa dengan Tuhan. Yang salah siapa? Yang salah siapa? Ya manusianya. Betul nggak? Jadi dalam perkara ini hati-hati karena batu sandungan dari inspirasi gelap itu mengintai kita sewaktu-waktu. Ya, makasih Andi ya. Jadi dari proses itu saudara harus tahu bahwa dalam perjalanan hidup manusia itu memang ada satu pergumulan, ya. Dan kalau sudah jadi pergumulan, saudara, kita mementingkan kesuksesan lebih dulu. Kenapa? Karena memang dengan kondisi yang menurun itu dia berusaha, oke, gak ada masalah, berusaha. Tapi berdoalah, bukan harus dengan Bu Titik loh, berdoalah supaya kamu melihat tanda-tanda itu di tengah-tengah kita. Amin. 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 Itu yang penting karena itu adalah perjuangan. Saya minta Sisil maju ke depan. Karena saya juga mau saudara mengerti ya, bukan suatu pameran enggak, tapi ini memang sesuatu yang harus kita lalui, ya. Maaf ya. Ya. Sisil ini adalah seorang pekerja, ya. Ini kisahnya ya. Tapi ini hanya ilustrasi ya, maksudnya hanya contoh aja, hanya contoh kehidupannya. Pagi siang malam, kaki kejar kepala, kepala kejar kaki, idem lah gitu, idem. Jadi kaki kejar kepala bukan kaki di bawah kayak sudah enggak. Jadi tanpa mengenal pagi siang malam, pokok kerja, jen ting gitu ya. Itu penting sekali gitu. Itu boleh ya, boleh nggak ada masalah, tapi kita harus tahu bahwa semuanya itu pemberian dari yang atas kan. Nah, dari yang atas kita menjadi aman gitu, tapi Sisil itu cari amannya saja. Waduh, aku capek, nggak usah ke gereja dulu ya, capek. Ini contoh ya. Aduh, tapi tidak di gereja, aku tidak didoano. Aku tidak didoano tuh langsung manjur, gitu kan? Tapi batu sandungan dari inspirasi gelap tuh bilang, loh kamu lo melek ngantuk-ngantuk. Nah itu kan setannya masukin, janganlah tidur aja. Ya udah, nanti bangunan ya kok, gitu. Jelala Weli lupa pisan. Wah, jam 8, wah sudah buyar ini. Nah, gitu kan gitu. Jadi pada intinya saudara, cara pola iblis itu menguasai hidup manusia itu jitu banget. Maksudnya
pas gitu loh, masuk gitu kan. Kayak tadi kan, ya aku lagi di doa kan kayak bener juga toh, aku harus datang lah, tapi aku tak tiduran aja, nanti bangunin aku ya kon, jelala jam 8 baru dibangunin, bangun nak, loh ayo kita kerja makan kan gitu. Ya jadi hal-hal seperti itulah, memang perkara itu kecil, tetapi karena merasa aman, itu tidak baik. Kenapa? Amanmu itu dengan kekuatanmu. Jadi itu tidak pas. Jadi kita harus tahu bahwa perjuangan bersama Tuhan itu harus dengan gigih dan kuat. Ya. Saya percaya bahwa pekerja pasti tetap bekerja. Amin. Idem tetap idem ya. Waktu itu saya juga gitu ya. Nah, kalau dia mengeluh, sorry ya, ini kan kesaksian hidup loh. Ya. Waduh, kok ngeliang ya aku ya. Ngeliang, saya alami. Karena saya dengan dia profesinya hampir sama, bikin kue saya ngeresi dan bikin kue, jadi double, jadi ngeliang gitu. Jadi dia bilang, aku kok ngeliang ya, karena kamu capek, minum obat, vitamin, dan tidur sebentar, makan, jangan lupa berdoa dan lakukan perintah Tuhan, siap. Gitu. Jadi dengan pekerja itulah saudara, kita tuh bersyukur, kenapa? Karena Tuhan memberkati kita dan kita selalu diberikan kehidupan kita yang tidak kekurangan, walaupun mungkin ini dapat jreng, oh habis, tapi kerja lagi kasih berkat. Nah itu intinya. Jadi berkat dan perjuangan kamu itu harus seimbang. Nah itu yang dimasukkan. Makasih ya. Tuhan pasti membuka jalan atas hidupmu. Amin. Dalam perjalanan ini Tuhan berikan yang terbaik dalam hidupmu. Yang terpenting adalah lakukanlah perintah Tuhan supaya batu sandungan tidak membuat inspirasi kegelapan itu menghantui hidup kita hingga kita kecewa dengan Tuhan. Loh, aku sudah mati-matian kok saiki sepi lah itu. Kenapa? Bukan melanggar, karena kita memakai kekuatan kita. Begitu kondisinya turun, kan orang itu kan ada turun naik itu, saudara, keuangan juga. Begitu turun, kita sudah mulai menyalahkan Tuhan. Nah, itu yang tidak boleh terjadi di dalam hidup kita. Amin. Kita berjuang, kita harus kuat imannya. Saya minta Cindy untuk maju ke depan. Nah ini Cindy ini, wah, tidak ada orang yang berani, semuanya, wah, langsung mendiri. Nah, ya. Nah, Cindy ini adalah orang yang mudah bergaul, saudara. Dan dia juga sangat rohani, ya. Selalu dibilang berdoa, oh, enggak berdoa awas kamu, pakai ancaman. Terus ya gitu kan. Jadi dia semakin banyak teman, ya. Semakin banyak pergaulan, semakin semarak gitu ya. Semarak itu dalam arti dia kalau soal berteman oke aja. Tetapi di dalam kehidupan kita, saudara, kita harus tahu kita tidak boleh memakai batu sandungan dari inspirasi gelap itu. Kita tidak usah terlalu rohani. Nah itu saudara, jadi gini, satu hari, ini contoh ya, contoh ya, jangan mendelik. Ya apa ya, kita ini, aku tuh pengen olahraga. Ya apa? Tidak usah di gereja, kita olahraga aja. Nah itu kan kayaknya kan oke gitu ya. Wah, sehat badan, wis peneran, boyokku sakit, jadi aku olahraga langsung gitu, langsung kuat gitu ya. Itu menurut dia, tetapi dia menganggap Pak, ya udahlah enggak apa-apa. Terus temennya bilangin ngolok, ya makanya lah Cindy, ojo mbok pikir-pikir, ojo sok rohani kamu, wala podoe kita yo kakean dosa kok gitu. Intinya kayaknya bener ya, memang kita enggak bisa berbuat kudus sampai 24 jam. Tapi kita tidak boleh sok rohani, itu tidak boleh dikatakan. Karena apa? Karena itu berbahaya. Karena iblis itu menganggap kita, ya, supaya kita itu tidak suka dengan Tuhan dan tidak mau melayani, mengasihi, itu yang bahaya. Makanya kita jangan sampai menjadi batu sandungan dari inspirasi gelap. Ya, mesti Cindy kalau digitukan, jangan bilang kayak gitu. Ini contoh, ya. Jangan bilang kayak gitu. Awas kamu tak pelintir. Ya percuma dipelintir. Aku dari itu besok ulang lagi, diterangkan dengan baik-baik. Gini, aku ini ikut Tuhan itu sudah sejak lama, bukan ikut betidik loh ya, ikut Tuhan. Jadi aku selama ini juga tidak bilang sok rohani enggak, tapi aku sadari bahwa hidup manusia itu kan lemah ya.
Ya apa kalau kita nih nanti olahraga sebentar terus kita ke gereja. Nah, itu yang benar, ya kan? Gitu kan? Nah, jadi dengan posisi seperti itu yang benar. Makanya kita tidak boleh terbawa dengan arus keadaan yang sekarang ini lagi marak-maraknya untuk menyeret kita, meninabubukan kita untuk jauh dari Tuhan. Itu tidak boleh. Ya, itulah yang harus kita ingat-ingat. Terima kasih ya Cindy. Ya. Jadi hidup bersama dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang membuat kita sukacita. Harusnya kita tetap memuji-muji Tuhan dan memberikan kuasa atas hidup kita. Kalau kita bersungguh-sungguh, saya minta ini untuk maju ke depan. Ini contoh ya, ini contoh aja ya. Wiwin ini walaupun diam, tetapi dia banyak orang yang suka pada dia. Ya laki ya perempuan, maaf loh. Yo, maksudnya itu laki berteman, teman-teman, perempuan juga berteman-teman. Nah, akhirnya saudara, karena dia itu diam hingga dia banyak teman. Terus suatu hari dia bilang gini teman-temannya, ya apa ya kalau kita ini saling pelayanan. Oke, enggak apa-apa saling pelayanan ya. Segala sesuatu itu pasti ada waktunya dan ada saatnya. Lalu suatu hari karena si Wiwin ini kecapian, dari dia bilang sama temennya, aku enggak bisa ikut kamu ya, aku capek sekali hari ini gitu. Lalu temannya agak kecewa, lalu dia bilang, ya sudah, kayak gitu kamu enggak berteman-teman sama aku ya enggak apa-apa. Nah ya apa, aku capek loh. Ya udah, dia pergi kan. Wiwin kan modelnya enggak, oh sini enggak dia ya udah karep-karepmu, itu intinya. Seperti karena dia memang orangnya pendiam, diem, tapi dia sudah terserah Tuhan, wis biarin aja. Nah pada saat dia lagi minum, lagi makan, dia berdoa, Tuhan itu mengingatkan, oh iya ya, hari ini aku tuh mau itu ya, mau berdoa untuk mama ya, karena mama tuh lagi ada hal-hal yang harus aku doakan. Nah akhirnya dia pergi ke gereja. Dengan pergi ke gereja itulah saudara, itu adalah salah satu, dia rela walaupun sakit, dia rela berkorban untuk orang tuanya, dia rela berkorban untuk apa yang dia lakukan. Jadi kerelaan berkorban itulah yang harus kita ingat, bahwa kita korban itu untuk orang itu, tetapi diserahkan pada Tuhan, bukan berkorban aku enggak mau datang gara-gara aku gini, enggak boleh. Tetapi kita berkorban untuk Tuhan, bukan kita berkorban karena mangkal karena aku enggak datang, aku enggak mau latihan, enggak mau, nah itu enggak boleh ya. Kenapa? Karena batu sandungan itu akan ada di pihak kita, inspirasi kegelapan itu mengintai kita sehingga Wiwin akan kecewa nanti. Nah itu yang tidak boleh, harus dijauhi. Paham ya Win tadi? Jadi kita berjuang karena waktu Tuhan, bukan waktu kita. Kita bisa aja saudara ngomong sama teman, ngomong sama orang tua, kadang itu tidak menepati gara-gara sesuatu. Tetapi bukan berarti Wiwin tidak setia pada Tuhan. Bukan berarti kamu tidak setia pada Tuhan karena kamu mengutamakan Tuhan. Diberikan masalah ini kepada Tuhan. Daripada aku di rumah, ngapain aku harus berjuang. Nah itu adalah satu korban yang baik. Tetapi kadang manusia itu lupa, sudah dia berkorban, oh aku ini sudah berkorban banyak sama Tuhan, bukti nih Tuhan tidak mau. Nah itu yang tidak boleh ya. Mari kita bisa bisa memilah-milah yang mana yang baik, mana yang benar ya. Makasih ya Win ya. Jadi dalam perjuangan yang bersama dengan Tuhan itu, seringkali dalam proses itu kita tidak bisa melakukan ya. Kadang kita dicemo, ngapain kamu berkorban ya, buktinya kamu gini. Nah itu pikiran-pikiran yang gitu tuh tidak boleh dimasukkan di dalam hatimu, tetapi kamu harus berjuang karena Tuhan itu bersama-sama dengan kita ya. Nanti kalau kita tidak mau lakukan ya, orang-orang pasti bilang kamu munafik ya, kamu tidak mau sama aku tapi kamu ke gereja, kamu munafik ya, kamu tidak mau tak ajak ke sini ke situ tapi kamu ke gereja. Lah itu kadang kata-kata yang menyakitkan itulah yang harus kita tahu bahwa itu bukan dari Tuhan ya. Jadi kita harus melihat bahwa karya Tuhan itu berkembang di tengah-tengah kita sebagai orang pilihan Allah. Kita tahu bahwa roh yang hidup itu akan memenuhi kita, mengalir dalam kita, jiwa kita itu akan tenang selama kita tidak melanggar, dan di dalam dia ada naungannya ya. Ku buka hati, apa ya, ku buka hati zamanmu, Tuhan.
Allah Maha Tinggi. Nah, kalau roh yang Maha Tinggi itu menghinggapi kita, menempel atau menaungi kita, maka nyanyian yang satu ini akan membawa iman yang kuat. Rohmu yang hidup penuhiku. Ini adalah janji Tuhan, ya. Kita nyanyikan lagu itu, Rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwa kita akan tenang, saudara. Jiwaku tenang bersamamu dalam naung. Katakan, ku buka hati untuk jamahanmu. Ku buka hati untuk jamahanmu. Kita harus berserah. Tubuh, roh, jiwa kita di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Jadi kalau roh itu ada di dalam hidup kita dan di pihak kita, maka dia akan mengalir menembus tulang sumsum dan jiwa kita akan tenang di dalam naungannya. Bahkan kita bisa membuka hati, tidak ragu-ragu. Kita terima zamannya, semakin kita berserah di hadiratnya. Kau ambil alih seluruh hidupku. Jadi kalau Tuhan yang mengambil alih, saudara, tidak ada barang mustahil. Amin. Kuasa Tuhan bekerja, urapan Tuhan bekerja, jaminan Tuhan akan menjadi jaminan yang nyata di tengah-tengah kita. Karena apa? Karena Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Dan jangan sampai saudara kita lupa bahwa Tuhan itu sanggup membentuk hidup kita menjadi nyata di pemandangan Allah. Ada satu pujian, saudara, kalau kita itu sungguh-sungguh, ya saudara, kita tahu bahwa pelataran Tuhan itu sangat indah, maka jaminan itu menjadi jaminan yang nyata walaupun penderitaan itu bertubi-tubi. Kamu harus tahu bahwa jalurnya Tuhan itu ada di pihak kita. Dia akan mengenal pribadi kita, dia akan tahu rancangan-rancangan yang diberikan pada kita, dan ada satu sukacita yang meluap-luap di dalam hidup kita. Ya apa, Bu, contohnya? Satu hari saya menerima satu telepon dan dia diam, sibuk bahasa, dan saya bilang apa yang harus saya lakukan dan apa yang perlu dibantu. Lalu dia mengambil nafas itu dan dia bilang bahwa sejak kecil aku tuh mengenal Tuhan. Dan sebelahku itu gereja dulu. Makanya aku selalu kalau ada masalah lari ke bait Allah. Saya bilang, itu indah. Itu memori yang indah. Dan jangan buat lupa, no. Lalu dia menangis. Dan dia bilang bahwa seumur hidupku, aku tidak pernah menikmati sesuatu yang membuat aku bahagia. Lalu saya merenung, apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Karena bahagia itu macam-macam. Mungkin dia mengalami banyak masalah dalam keluarga, bisa juga keuangan, bisa juga dia mungkin punya pacar, atau dia sudah menikah, diambang perceraian. Saya juga tidak ngerti. Tuhan tidak bisa, Tuhan bukan tidak bisa, Tuhan tidak memberikan kronologi orang ini. Akhirnya saya bilang gini, baiklah, kita berdoa aja. Hanya kita berdoa dengan bahasa roh, kita memuji-muji Tuhan, kurang lebih 10 menit kita menyanyi-nyanyi. Dan saya tahu bahwa perancangan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya, saudara. Tapi nyanyi ini, saudara. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba,
masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Dia gemetar, tidak sanggup menyanyi. Suaranya bergetar. Saya mau nyanyi, ku menyembahmu, tapi malaikat Tuhan berkata, tunggu dulu, biarkan dia curhat. Saya menunggu lama, hanya dia bilang, apakah saya pantas masuk di dalam baitnya? Duh, ya, di hadapan Tuhan tidak ada sesuatu yang membuat kamu tidak pantas. Justru orang berdosa pun Tuhan meraihnya. Apalagi kamu dari kecil mengenal Tuhan. Lalu dia nangis. Tapi nyanyian ini loh yang membuat saya Tuhan curhati. Loh kenapa? Kan saya tidak layak. Loh kenapa tidak layak? Karena saya tidak berhasil untuk menjadi anak Tuhan. Loh, yang tidak membuat kamu tidak berhasil kenapa? Ya, kalau orang masuk dalam ruang Maha Kudus dengan penyucian darah Yesus, maka hati yang tulus ini bisa menyembah dengan kudus. Saya tidak layak. Loh kenapa? Karena saya belum berhasil. Maksudnya dia mengungkap. Nah ini mulai surat. Dari dulu saya ini mau dibuang dengan kedua orang tua saya. Karena saya lahir itu sebagai perempuan, bukan laki-laki. Dan saya selalu tidak pernah mengalami sesuatu yang membuat saya senang. Saya selalu mengalah dalam hidup ini bersama dengan saudara-saudara saya. Berapa saudaramu? 6. Saya perempuan sendiri. Terus saya merasa bahwa selama saya mengiring Tuhan tidak ada sesuatu pertumbuhan. Jadi saya mulai menilai bahwa saya akan mengalami satu kegagalan yang besar. Mungkin saya ada yang salah. Kita doa. Nah, waktu doa tuh nyanyian disambung lagi malaikatnya. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Lalu dia bilang, saya sudah mulai belajar menyembah, tapi di dalam hati saya bergelora karena tidak ada jawaban sampai detik ini. Jadi sampai detik ini saya berjuang, kasarannya kaki kejar kepala, kepala kejar kaki, dan tidak pernah saya dihargai. Perjuangan yang selama ini tidak pernah dihargai. Bahkan saya dicaci dan dihina, sampai kepada perlawanan jenis pun. Jadi detik ini pun saya tidak pernah berpacaran. Batu sandungan dari inspirasi gelap sudah menutupi hidupnya, sehingga dia tidak mengalami sesuatu yang membuat hatinya berbunga-bunga. Dia selalu kedokling dengan masalah-masalah dia, dan hidupnya tidak mengalami suatu kemuliaan. Padahal kalau kita masuk kemuliaan dan hormat itu, kita akan bisa mengangkat pujian kita bisa mengagungkan namanya, sebab dia besar. Maka itu
Kita tahu bahwa perbuatan ajaib itu akan ada. Tidak ada seperti Tuhan yang bisa mengatur hidup manusia. Dia tidak mengerti itu. Dia sudah ketutup dengan inspirasi kegelapan. Akhirnya saya bilang, kamu percaya bahwa Tuhan ada? Saya percaya. Lalu, apa lanjutnya kalau kamu sudah seperti ini? Ya, justru itu saya tidak tahu. Apakah saya harus bunuh diri? Apakah saya harus menjual diri? Apakah saya harus terbuang begitu saja? Apakah saya harus menikmati dunia ini? Saya bilang, kuasa Tuhan itu lebih besar. Dia akan menuntun kamu. Kuatkan iman. Aku capek. Hidup dengan seperti ini aku capek. Karena keakuannya yang maju dan menonjol. Karena pikirannya yang maju dan menonjol. Makanya di dalam contoh-contoh itu tadi, saudara harus perhatikan baik-baik ya saudara. Bahwa hidup manusia ini selalu kedoktrin dengan masalah-masalah yang setan berikan pada kita. Dia akan berkata bahwa tidak usah kamu terlalu rohani. Itu sudah masuk saudara. Yang penting adalah sukses dulu. Tapi dia kan tidak sukses. Ngapain kamu berkorban? Toh kamu juga hidup seperti itu, bahkan kamu tidak punya kekasih, sedangkan teman-temanmu sudah mulai menikah. Dan jangan munafik. Juga kamu harus cari aman, supaya kamu tahu bahwa ini tidak benar. Nah, itu mendoktrin dia, hingga inspirasi kegelapan itu menutupi dia full. Siapa yang bisa menolong? Bukan saya, saudara. Kuasa Tuhan yang akan turun. Saya hanya bilang, maukah kamu memuji Tuhan? Karena kalau pakai firman, dia sudah ngerti, saudara. Dia memakai firman-firman itu kuat sekali. Tapi yang dilakukan dia adalah percuma. Karena semua ini adalah firman. Kamu tidak tahu firman itu apa? Firman itu adalah Allah bicara di dalam hidupmu. Tapi kamu tidak mau mengerti. Ya, aku tahu, katanya. Dia marah. Sudahlah, percuma aku ngomong toh juga kamu jawabnya ya sepenggal-sepenggal gitu, saudara. Lalu saya bilang gini, baiklah kalau kamu seperti itu ya kita berdoa aja supaya Tuhan akan membuka jalan. Ya. Saya tidak tahu bagaimana saya harus mengatasi semua ini. Karena kalau tidak ada Tuhan, kita tidak akan mampu. Karena saya juga manusia, saudara. Ada satu nyanyi mengatakan bahwa ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini. Lagu ini yang membuat saya terbawa karena dia ada bersama saya. Refnya dulu, ku ingin tetap di sini. Kata-katanya ya, perhatikan. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap, sekali lagi. Ku ingin tetap di sini, amin. Menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Dia bilang gini, lagu ini saya sering nyanyi, tapi entah hari ini saya tersentuh. Saya bilang gini, karena setiap lagu itu punya kuasa. Kalau kamu nyanyikan dengan iman, maka lagu itu akan mengalir di dalam loh hatimu, tersimpan sebagai arsip, dan itu akan berkembang melewati aliran darah. Iya kah? Iya. Ayo kita nyanyi. Nah, kita mulai. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Jadi
Lagu inilah yang membuat dia bertobat, saudara. Kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Amin. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Akhirnya dia menangis dan dia bilang, Tuhan sudah sentuh hatiku. Puji Tuhan. Sekarang apa yang kamu lanjutkan? Aku tidak jadi melakukan hal yang memalukan. Terus aku mau semakin rajin mengiring Tuhan. Bagus. Walaupun sakit, ya, aku siap. Walaupun kamu dihina, ya aku siap. Walaupun kamu tidak dihargai, ya aku siap. Dia menangis. Apakah kamu menangis karena menyesal? Tidak. Karena aku ingat Tuhan selalu berkata, apakah kamu mencintai aku? Ya, aku mencintai. Apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai aku? Ya, aku mau. Benarkah kamu benar-benar mengasihi dan mencintai aku? Ya, aku mau. Lakukanlah perintahku. Mengiring aku sampai kamu menemukan salib itu. Dari situlah saudara, dia dibangkitkan semangatnya kembali karena dia ada bersama dengan Tuhan. Maka itu hati-hati saudara, batu sandungan dari inspirasi gelap itu hampir sama dengan kebenaran. Kancik sakserat aja saudara, kita akan jatuh di dalam dosa. Maka itu berhati-hatilah supaya kita tahu bahwa Tuhan itu sangat mencintai kita. Dia paham betul apa yang dilakukan. Jangan dia ada 3 bulan, 4 bulan, oke, tidak ada masalah. Lalu hari yang kelima, pas hari ulang tahunnya dia menemui saya, diajak saya makan, tapi mimiknya saya tidak mood gitu kayaknya. Apa dia putus sama pacarnya? Ya diem aja. Kamu mau pesen apa? Oh aku pesen ini. Ya, kamu aja makan dulu, yang dari Isa toh. Kalau namanya kamu ajak makan, ya ayo kita makan bersama. Ya, terus dia ikut saya makan apa, ikut saya. Minum apa, ikut saya. Tidak apa-apa. Lama-lama dia bilang gini, aku capek loh seperti ini. Karena apa yang aku rasakan ini adalah satu perjuangan yang sangat kuat. Keluargaku tidak mendorong aku kuat. Teman-temanku tidak ada yang ngerti aku. Bahkan pekerjaanku pun berantakan semua. Nah, kenapa? Karena di dalam hidupmu tidak ada sesuatu ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu besar di tengah-tengah kita. Dia itu mengenal pribadi kita sampai ke dalaman hati kita. Jadi, kamu harus kuat menghadapinya. Jangan kamu merasa dirimu itu tidak mampu, lalu kamu tidak minta pimpinan Tuhan. Tambah amblek. Maju, semangat. Ya wis lah, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Ya tidak apa-apa, kita nanti nyanyi sama-sama ya. Hanya sama kan kita masuk ke bait Allah. Saya sering kali ke bait Allah saudara. Sering latihan nyanyi juga dengan orang yang anaknya situ juga bisa keyboard, pandai dia main keyboard. Saya minta nyanyi lagu ini, nyanyi saudara. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Kenapa? Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau.
tiada seperti Engkau. Lalu teman saya satunya datang dan dia bilang, aduh, kenapa ya tiap malam rumahku itu gelodakan. Nah, si teman saya yang tadi ulang tahun tadi, yo, kok kakean tikus, gitu. Enggak ada tikus, kucing tuh loh, ada, anjing ada, semua pintar deket tikus. Rasanya itu bukan. Ya udah, kita doa. Akhirnya kita doa. Ternyata di tempat ini hubungannya saya di sini ini ada kayak panah besar yang mancap di situ. Itu dunia roh, saudara. Hanya saya bilang, apakah kamu baru keluar kerja? Iya, aku keluar sendiri. Kenapa? Karena aku punya musuh. Aku di kerjaan banyak musuh. Loh, kenapa? Gak tahu. Dia membenci aku. Terus kamu? Ya aku malas saja. Nah, sebetulnya ketika kamu dibuat jadi batu sandungan dari inspirasi gelap, harusnya tenang, tidak usah keluar. Sekarang ini ada roh yang menempel di dalam tubuhmu, roh keputusasaan dan perdukunan masuk. Loh, kok bisa? Ya, kalau kamu tidak lepaskan itu, tumbagianama akan lewat mimpi. Aku tidak percaya yang ulang tahun dunia roh apa. Tidak apa-apa, kita tidak perlu berdebat. Saya bilang gitu, ayo kita berdoa. Vakum. Nah, kan berarti perdukunan itu divakumkan, itu bukan berarti mati, tapi itu tetap di situ, tapi belum diusir. Kenapa? Karena setiap perdukunan kita harus puasa, karena itu dunia roh dan itu penguasa roh yang tidak baik. Kecuali kalau sakit tidak perlu puasa. Kalau itu ada perlu puasa, ya harus puasa, kan intinya gitu. Jadi kita vakumkan sebentar. Vakum, vakum. Dah. Misalnya pisah, udah pisah tengah malam dia ngebel saya, bener kamu, aku mimpi dikejar-kejar orang tinggi besar. Itu bukan orang, itu penguasa roh kegelapan. Terus aku berdoa jadi kembang, ya, saya itu jadi panah, dan aku nggak tahu, aku ingat kamu bahwa di atas ada panah. Ya sudah, jangan takut, kita anak Tuhan. Saya bilang gitu, saya udah bilang, ayo makanya kamu harus pelepasan, enggak. Saya bilang, bakal orang nggak percaya, buat diomongi kayak apa sampai melet gitu. Mereka juga akan nggak pas gitu. Jadi saya nggak mau jadi batu sandungan dari inspirasi gelap. Biarin aja sampai dia mengakui. Sudah, akhirnya besok pagi dia datangin saya dan dia bilang, ayo, apa yang saya lakukan? Karena mamaku sudah ketakutan. Nah, kamu ngomong apa? Ya tak bilangin di atas ada santet. Ya kamu salah. Ketika kita menjadi anak Tuhan, kita tidak perlu nakut-nakuti, saudara. Kamu hanya cukup berdoa, melipat tangan, dan minta supaya Tuhan ikut bekerja, kan gitu. Jadi kita tidak perlu berkuar-kuar, oh kamu ada ular, oh kamu ada, oh rumahmu ada gendruwo, tidak perlu, saudara. Saudaranya menutup mata dan berdoa supaya roh-roh itu keluar. Intinya gitu, harusnya seperti itu, supaya batu sandungan dari inspirasi gelap itu tidak menghantui mamanya, menghantui orang-orang di sekitar kita. Akhirnya saya gini, aduh, kamu ya apa ya, kamu terlanjur ngomong gitu. Ya udah, aku tak datang ke rumahmu. Akhirnya saya datang, dia bilang, tuh tolong ini apa, aku takut. Nah itu mamanya curhat sama saya. Saya bilang, how much seek again, mama. Waktu doa tuh, Tuhan itu berkuasa atas hidup manusia. Ketika kita percaya kemuliaan Tuhan itu sudah ada di dalam hidup kita dan rumah tangga kita, walaupun penguasa kegelapan itu menempel, tapi Tuhan akan memberikan kemuliaan, dan kemuliaan itu menjadi suatu hubin nama kemenangan dalam hidup kita. Kalau kita itu selalu mengangkat tangan, menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Ya udah, aku harus bagaimana? Tidak apa-apa, doa puasa. Puasa kita nyanyi-nyanyi, puasa, karena saya juga waktu itu kan cuma hanya seperti apa ya, orang bilang tuh saya hanya sebagai ketua bagian kur, jadi tidak ada pengusiran setan apa, tapi saya kelihatan gitu. Nah akhirnya saya berserah pada Tuhan, berdoa, muji, 3 hari berturut-turut. Makanya tiba-tiba pintu yang di belakang situ terbuka, dan saya lihat memang ada asap yang keluar dan hilang. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Kalau gitu apa yang saya lakukan? Ya panggil hamba Tuhan dan di pengurapan. Nah akhirnya dia diurapi, selesai sudah. Pada intinya hidup manusia di dalam dunia ini sudah berliku-liku, banyak
serangan, banyak hal. Tapi kalau kita menjadi anak Tuhan, kita hanya diem aja, ya, itu tidak baik. Kita harus berkembang sesuai dengan PR-mu. Amin. Jadi kalau kamu punya PR apa, itu yang ditunjukkan. Kamu punya PR apa, itu yang harus dilakukan. Jadi kita tidak boleh berandai-andai. Intinya gini, wah nanti kan ada Bu Titi, wah nanti ada, tidak bisa saudara. Apa yang menjadi PR-mu itu dikerjakan dengan baik-baik. Amin. Amin. Jadi mari kita imani ya saudara, bahwa kemuliaan Tuhan itu akan turun di tengah-tengah kita, hingga iblis tidak akan membuat kita menjadi batu sandungan ya. Ada satu nyanyi, ku beri kemuliaan. Nyanyi lagu ini. Terima kasih Tuhan. Suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Jadi saudara, ayat Matius 16 ayat 24 ini juga lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau, dengarkan, setiap orang yang mau mengikut aku, bukan mengikut Bu Titi, mengikut Tuhan Yesus, kita harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi kita tahu kalau kita bersama dengan Tuhan, maka pujian itu akan menjadi nyata. Ya, ya Tuhan, ku rindu hadirat-Mu. Ya Tuhan, dia rindukan hadirat-Mu. Kita punya kerinduan ke situ saudara. Memenuhi hatiku, Rohku sujud menyembah-Mu. Sekali lagi ya Tuhan, ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku, Rohku sujud menyembah-Mu. Kenapa? Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu. Amin. Memenuhi hatiku. Saudara, setiap lagu akhir-akhir ini saya merasa bahwa ada satu kuasa mujizat. Ketika saya sendiri, ketika saya bergumul di dalam peperangan, ketika saya bergumul dengan sakit penyakit, jadi saya tahu bahwa saya tidak akan berjumpa dengan Tuhan dan wajahnya langsung gitu. Tapi setiap pujian itu mengangkat hidup saya setahap demi setahap. Jadi ternyata saudara, dengan pujian ada satu kuasa yang mengalir saudara dalam hidup kita. Itu iman, ya. Kenapa? Karena ada banyak bukti, ada banyak kesaksian yang membuat kita, wow, ternyata Tuhan itu hadir di tengah-tengah pujian. Amin. Mari kita imani
bahwa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Itulah saudara, kesaksian hidup atau karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah memuji dan menyembah Dia. Sebentar kita akan bait suci kita ini selalu kan diisi dengan pujian, kesaksian, dan juga firman dan pelepasan. Tapi ini nanti 2 kali kita tiadakan ibadah karena kita menyambut hari raya Idul Fitri. Jadi saudara jangan cakap, hore, bebas. Tidak loh saudara, justru saudara memikul salib ini berkata, lalu Yesus, ini pesan saudara, ingat-ingat ini untuk saudara dan saya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada kita semua, setiap orang kita semua ya, yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. 3 langkah saudara. Apa? Menyangkal di diri. Gak usah berdoa lah, kita olahraga aja. Gak usah titik doa. Boleh? Boleh? Tidak boleh. Lalu keperintir. Aduh keperintir. Sing salah sapa kualat. Tidak boleh. Ya udah, itu dijalani kan tabur tuwe. Ini kan gitu. Nggak usah lah, kamu ngapain sih makan doa? Ini doa sembarang doa. Kok sok suci ya kamu? Loh, dengan doa itulah saudara, kita nggak tahu makanan yang dihidangkan itu bener itu masakan dari rumah kita. Gak ngerti itu apa dalamnya, kan gitu saudara. Betul nggak? Entah dari pasar, entah yang masak nih, contoh yang masak. Kita nggak nyalai pembantu lagi marah sama yang punya rumah, maksudnya keluarganya dia. Kamu dan kawin dan menikah, kamu jadi perempuan perawan tua, kamu marah montok-montok sudah. Hanya marah, ini masak sop, gubisnya water ini. Nah itu kan sudah emosi tingkat tinggi toh, buan tinggi semua. Ya memang sampai enak. Tambah lagi. Gak didoa no, kira-kira roh emosi masuk enggak? Masuk saudara. Itu salah satu perilaku loh. Belum nanti kalau tak rasa namanya, tak pedunan masuk seret. Masuk. Wong yang doa aja. Makanya murid Tuhan Yesus, guru, kenapa aku berdoa mati-matian buat orang itu loh? Kok nggak sembuh-sembuh? Nah itu kan gitu. Udah tak doa kok sih masuk pedukunan nih. Ada loh orang bilang gitu. Sudah tak doa kok sih masuk ya roh pesugihan nih. Nah, karena dia pakai darah, karena dia pakai sesuatu panganan, makan gitu persembahan, termasuk makanan yang kamu makan. Lalu Tuhan bilang apa? Ingat, penguasa yang seperti itu harus dengan puasa. Itu loh saudara. Jadi pada intinya semuanya itu adalah suatu pelajaran buat kita bahwa kita harus selalu waspada. Jangan meremehkan saudara. Kenapa? Karena Tuhan itu pasti lewat orang lain, lewat orang tua, lewat hambanya, lihat siapa aja. Tadi kan ada gambaran lewat temennya, siapa tadi yang Andi ya? Jangan di sana, nanti kamu pengangguran di sana. Bilang sama orang tuanya juga enggak boleh, bilang sama saudara enggak boleh. Itu kan salah satunya. Tuhan itu mengirim orang-orang supaya kita ditegur. Iya aku harus berdoa. Aku harus berdoa. Tapi kita menganggap remeh, enggak boleh. Ya, ingat-ingat ya bahwa libur kita 2 kali, Rebo sama Kamis ya. Jadi Kamis Rebo sama Senin, maaf. Jadi Senin sama Rebo itu kita libur, ditiadakan. Nanti pada hari Senin depan kita ada. Makanya perhatikan baik-baik Matius 16 ayat 24. Kalau kita menyangkal diri kita dan memikul salib, mengikut Dia, pasti Tuhan tetap memberkati kita. Amin. Ya, itulah firman Tuhan. Sampai di sini saudara, kita akan menyanyikan satu lagu. Biarlah lagu ini menguatkan iman kita saudara. Tuhan akan memberikan kekuatan pada kita semua.
sekelilingku. Ku rasakan hadiratmu, kau gelapkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Sekali lagi saudara dengan iman. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin, sekali lagi kita akan bangkit berdiri. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bapa, sungguh pujian ini indah sekali. Kemuliaan-Mu, hadirat-Mu turun. Bahkan kebenaran-Mu akan menyingkapkan semua yang terselubung selama ini. Kami tahu bahwa rancangan-rancangan yang Kau berikan itu selalu ya dan amin. Tinggal kami bagaimana menerimanya. Kadangkala kami mengutamakan pikiran kami sendiri, sampai benar-benar iblis mendoktrin kehidupan kami, sehingga inspirasi kegelapan itu menyertai dan ada di pihak kami. Kami tidak mau, Tuhan. Kami tahu bahwa rencana-Mu itu yang lebih indah dari rencana kuasa kegelapan. Biar Engkau melihat tangan-tangan kami, ampuni kami. Maka kami percaya bahwa Engkau akan menjamah kami dan membentuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan kami tinggal diam bersama Engkau. Sebentar kami akan masuk di dalam doa, Tuhan berkat. Tapi kami memohon kepadamu, lihatlah tangan kami terangkat untuk-Mu. Tolong jaga kami selama kami ibadah ditiadakan. Biarlah kami selalu menyangkal diri kami, keakuan kami patahkan. Biarlah kami tetap setia mengiring Engkau dan melihat salib-Mu, sehingga kami tahu rencana-Mu di tengah-tengah umat-Mu, di tengah-tengah kehidupan kami, baik di dalam kekeluargaan, rumah tangga, dan keuangan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka ladang hidup-Mu diberkati, ladang rohani-Mu diberkati, ladang kesehatan-Mu diberkati, ladang pekerjaan-Mu diberkati, ladang kehidupan kamu sehari-hari diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan menyertai selalu. Taruh tanganmu di dada. Oleh bilur-bilur-Mu di atas kayu salib, maka kami sudah menerima hujan berkat di tengah-tengah kami. Hari ini dan sampai selama-lamanya Tuhan atur hidup kami. Hari ini dan sampai selama-lamanya Tuhan buka jalan. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang Kau berikan. Sebentar kami akan berdoa untuk berkat, anugerah, pimpinan. Tuhan, biarlah persembahan yang kami berikan untuk Engkau berkati Tuhan, baik yang memberi maupun tidak memberi. Kesempatan ini Tuhan Kau urapi Andre, karena dia akan mendoakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kami percaya Tuhan punya kuasa atas hidup kami. Darah Yesus ikut campur tangan.